Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fayaqulullah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang telah menurunkan Al-Quran, dan dengannya Allah mengangkat derajat manusia, juga memberi kabar gembira bagi pembawa dan penghafal Al-Quran, yaitu dengan pengampunan dan keridhoannya. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pengajar Al-Quran, ya. Dan juga semoga salawat serta salam tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jalannya, ya, dengan kebaikan. Kita bersyukur kepada Allah atas semua limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nabi bersabda, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan kalangan manusia terlena atau melupakan dua nikmat tersebut, yaitu as-sihah, nikmat sehat, wal faragh, dan nikmat longgar. Alhamdulillah, atas izin Allah, atas pertolongan Allah, atas taufik dari Allah, kita sudah sama-sama telah melaksanakan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat maghrib, ya, di Masjid Al-Hikmah, ya. Dan atas taufik dari Allah pula kita, ya, bisa bermuajahah, berkumpul dalam rangka talabul ilmi, yang mana talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu suatu kewajiban bagi orang-orang muslim, entah itu muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Maka mari kita sama-sama untuk senantiasa wujudkan syukur kita dengan cara apa? Yaitu dengan cara meningkatkan kualitas Islam kita, dengan cara meningkatkan kualitas iman kita, dengan cara meningkatkan kualitas takwa kita, sehingga pada akhirnya nanti ketika kita dipundut oleh Allah, kita diambil oleh Allah, kembali kepada Allah, betul-betul dalam kondisi, ya, berserah diri, Islam yang secara kafah, sesuai dengan tadi yang pertama dijelaskan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah mati sungguh kalian kecuali mati dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya mari kita sama-sama untuk senantiasa kita duduk di sini dalam rangka niat untuk mencari ridho Allah. Lain itu tidak. Karena amalan diterima di sisi Allah kalau memenuhi dua syarat, ya. Amalan diterima di sisi Allah
kalau memenuhi dua syarat. Syarat pertama adalah ikhlasun niyah, yaitu ikhlas niatnya hanya untuk Allah. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya. Dan yang kedua adalah ittiba'is sunnah, yaitu mengikuti sunnah, petunjuk dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, untuk pembahasan kita di pertemuan kali ini adalah masih seputar fadailu ahlul Quran, yaitu beberapa keutamaan ahli Al-Quran, yaitu dari sisi yang ketiga. Kemarin sudah kita bahas dari sisi pribadi, ya, Al-Quran akan memberikan keutamaan bagi orang yang menjadi ahlul Quran. Dari sisi keluarga, bagi ahli Quran juga akan mendapatkan fadilah tersendiri. Dan sekarang yang terakhir, yaitu dari sisi masyarakat, yaitu ijtima'iyah, ya, yaitu suatu komunitas, kumpulan kaum, ya, bagaimana ahlul Quran itu memberikan faedah, manfaat kepada suatu kaum. Taib. Di sini ada kurang lebih insyaallah ada 4 hal, ya, yang akan didapatkan oleh sebuah masyarakat, suatu komunitas atau kaum, ketika salah satu anggotanya adalah ahlu Quran, ya. Taib. Yang pertama di situ dijelaskan fakhruhum, ya, yaitu kebanggaan mereka kaum atau kebanggaan mereka masyarakat, menjadi kebanggaannya masyarakat. Jadi kalau di masyarakat ada salah satu saja ahlul Quran yang hafal Al-Quran, yang menjalankan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka itu sudah menjadi kebanggaan masyarakat itu sendiri, ya. Contoh di negara Afrika ada namanya daerah Singkiti, ya, Asingkiti atau Mauritania, ya, itu di daerah sekitar Afrika Utara. Itu di Asingkiti itu ada istilahnya ketika keluarga usia 7 tahun tidak hafal Quran, maka di situ ada rasa terhina atau malu. Itu di Asingkiti. Maka diakui oleh ke Saudi atau kerajaan Saudi bahwasanya Asingkiti ini luar biasa di dalam masalah di dalam keilmuan, ya, sehingga banyak dunia itu menjadi kiblatnya dalam keilmuan Asingkiti karena kuatnya. Dan mereka dalam menghafal Al-Quran tidak seperti yang kita miliki, mushaf seperti ini tidak, tapi mereka berupa papan-papan, Pak. Jadi papan berupa papan saja, hanya panjangnya 50 cm, lebarnya sekitar 25 cm. Coba bayangkan, dari papan-papan. Tapi hafalan di dalam Qur'annya luar biasa. Bahkan di Asingkiti itu bukan hanya di umur sebelum 7 tahun, tapi ketika di kandungan, ibunya itu selalu murojaah Al-Quran, selalu membaca Al-Quran. Itu Asingkiti. Jadi dimulai diproses di perut. Begitu lahir, dia punya kakaknya setor hafalan, didengarkan oleh adiknya yang baru lahir, sampai usia nanti 5-6 tahun. Begitulah terus di dalam Asingkiti, sehingga istilahnya kalau di Asingkiti ada satu keluarga tidak ada hafal Quran, tidak punya hafal Quran, atau di keluarga itu tidak punya hafal Quran, maka sangat hina keluarga tersebut. Itu daerah Mauritania, ya, daerah sekitar apa? Mauritania, daerah Afrika Barat atau Afrika Utara itu. Kondisinya seperti itu. Taib. Kemudian yang kedua, muqaddamun alaihim, ya. Ahlul Quran, ya, juga berdampak kepada masyarakat, yaitu apa? Muqaddamun alaihim, dikedepankan atas mereka. Artinya ahlul Quran di satu kampung atau satu masyarakat ada ahlul Qurannya, maka ahlul Quran ini menjadi tokoh mereka, ya, menjadi apa? Tokoh mereka. Masyarakat akan mempunyai tokoh yang memang religius. Itu keutamaan ahlul Quran kepada atau berimbas kepada masyarakat sekitarnya. Yang ketiga, hafidhuhum.
Hafiduhum berarti penjagaan mereka. Artinya ahlul Quran di dalam satu komunitas, satu masyarakat ada ahlul Quran, maka ahlul Quran ini akan berfungsi sebagai penjaga iman masyarakat sekitar itu. Ya. Yang meramut iman mereka dengan Al-Qur'annya. Ya. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, marji'uhum, muraji' atau marji' atau tempat rujukan mereka. Kalau ada ahlul Quran di satu masyarakat, maka ahlul Quran itu menjadi rujukan entah itu mungkin masalah keilmuannya atau tentang kebaikannya. Kenapa? Karena ahlul Quran itu adalah ahlinya Allah. Nanti akan kita bahas satu persatu. Baik. Sekarang yang pertama kita bahas tentang fakhruhum, ya. Bahwa ahlul Quran akan menjadi kebanggaan. Fakhr itu kebanggaan kaumnya, menjadi unggulan masyarakatnya, ya. Artinya dalam satu masyarakat ada yang ahlul Quran, ya, maka ahlul Quran tersebut tidak hanya memberi kebaikan kepada pribadinya, tidak hanya memberikan kebaikan kepada keluarganya, tetapi juga akan memberikan kebaikan, kemaslahatan kepada masyarakat yang lebih luas, ya. Sehingga apa? Kaumnya menjadi bangga mempunyai ahlul Quran. Ya, contoh tadi Asy-Syinkiti itu tersebut, ya, menjadi kebanggaan, bahkan dunia mengakui, ya, bahwasanya kehebatan orang-orang Asy-Syinkiti di dalam hafalannya, ya. Kenapa ahlul Quran itu menjadi kebanggaan atau menjadi unggulan di masyarakatnya? Karena di sini Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, dilihat di kitabnya, la hasada illa alatnatain, ya. Tidak ada hasad, tidak ada dengki kecuali dalam dua hal, kata Nabi. Jadi bolehnya kita dengki, sifat hasad dengki itu memang tercela. Tapi di sini kita diperbolehkan, tapi diperbolehkan hanya pada dua hal saja. Berarti ini menunjukkan saking utamanya, ya. Karena saking besar pahalanya, maka boleh dengki dengan dua hal ini. Istilahnya kalau orang Arab mengadakan ghibthah. Ghibthah ini ingin meniru. Itu yang dikatakan hasad di sini adalah ghibthah, yaitu ingin meniru. Yaitu rajulun atahullahul kitaba wa qama bihi ana al-lail. Ini yang pertama. Kita boleh iri, yaitu kepada seorang laki-laki atau seorang muslim atau muslimah yang oleh Allah dia telah diberi Al-Qur'an. Maksudnya seseorang yang Allah beri, dia bisa punya hafalan Al-Quran, dia bisa mengamalkan hafalan Al-Qurannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dia juga selalu sholat dengan hafalannya di malam hari maupun di siang hari. Jadi hafalan Qurannya itu diramut, dimurajaah dengan cara sholat, ya. Makanya tidak heran ketika kita melihat Nabi sendiri, Nabi kita Muhammad SAW, ketika sholat malam, satu rakaat saja itu bisa suratnya panjang. Al-Baqarah, ya, An-Nisa, Al-Imran, itu dulu seperti itu. Sekarang kan urutannya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Coba, itu satu rakaatnya seperti itu, ya. Dalam rangka apa itu? Murajaah. Atau mungkin tidak dalam sholat, tapi dia ketika malam dia bangun kemudian murojaah Al-Qur'annya. Begitu dan begitu. Karena orang yang hafal Quran, ahlul Quran, itu minimal ketika dia sudah hafal 30 juz, satu harinya minimal 5 juz di dalam murojaahnya, murojaah hafalannya. Tiap hari seperti itu. Berarti dalam kondisi satu pekan, nggak sampai satu pekan, 6 hari, itu hatam berapa? Satu mushaf Al-Quran. Begitu dan begitu. Berarti kalau satu bulan berapa kali hatamnya? Ya, kurang lebih ya 4 kali ya, atau 6 kali, 5 kali kurang lebih. Ya, kurang lebih 5 kali. Nah, ini. Artinya di sini bahwa ketika hasad itu tidak diperbolehkan tapi justru ini diperbolehkan, berarti yang dihasadi ini adalah sesuatu yang istimewa, ya. Baik.
Hasad, ya, yang disampaikan oleh baginda Rasulullah di nomor poin ini adalah untuk supaya kita bisa meniru, ya, tentang apa? Tentang amaliyahnya orang-orang yang ahlul Quran. Aku pingin kayak itu loh, hafal Quran, malam bisa dengan suara yang merdu, apalagi suaranya merdu, masya Allah, senengnya. Aku pingin seperti itu. Itu namanya hasad ghibthah, ya, artinya pingin meniru. Taib. Kemudian yang kedua, warajulun a'tahu Allahu malan fahuwa yatasaddaqu bihi ana alaili wan nahar. Seseorang yang Allah berikan harta, kemudian ia mensedekahkan, membelanjakan harta tersebut di jalan Allah sepanjang malam dan siang. Jadi diqadar kaya, kemudian dia selalu bersedekah, baik keadaan istilahnya itu sembunyi-sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Ada sebuah kisah yang sangat kita takjub dengan kisah tersebut, ya, yaitu kedermawanan dari salah satu, ya, keturunan, ya, Rasulullah, yaitu Ali Zainul Abidin, cucunya sahabat Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi Ali Zainul Abidin ini semasa hidupnya di Madinah, setiap malam, jadi orang-orang miskin, janda-janda tua, anak-anak yatim, ini selalu ada kiriman setiap malamnya. Selalu ada kiriman. Depan rumahnya itu selalu ada kiriman, ya. Lah pada saat Ali Zainal Abidin ini sebagai gubernur dulu di Madinah meninggal, ya, orang-orang sama terheran-heran karena apa? Merasa aneh dari sosok Ali Zainal Abidin ini. Di pundak beliau ini terdapat bekas yang hitam, ya. Mereka nggak tahu apa itu, gitu. Tapi heran kok ada gitu, kayak apa ya, ngapalen sampai hitam, ya. Setelahnya dimandikan lalu dikubur, di kemudian hari orang-orang yang biasanya dapat kiriman parsel kalau sekarang mungkin sembako, ya, ini nggak dapat lagi, ya. Ditunggu-tunggu sampai subuh nggak ada, ya. Akhirnya apa? Akhirnya masyarakat saat itu mengambil kesimpulan berarti selama ini yang telah mengirim bingkisan sembako ke pintu-pintu rumah, coba bayangkan, gubernur Pak, seorang gubernur mikul sembako ke orang-orang fakir miskin, janda-janda tua, anak-anak yatim di pintunya. Beda dengan sekarang, ketika orang kaya pingin sedekah, orang miskinnya yang diundang. Sehingga sampai terjadi kematian ketika apa? Antri untuk apa? Pembagian sembako, sampai seperti itu. Zaman dulu tidak seperti itu. Jadi ngirim. Jadi kita memang harus seperti itu, terjun ke masyarakat. Mana di masyarakat di RT kita, sekitar kita yang kekurangan, kita kirim terus untuk supaya lebih ada ikatan persaudaraan kita, ya. Sampai menyimpulkan, oh berarti Zainal Abidin selama ini yang telah mengirim sembako ke rumah-rumah tersebut. Masya Allah, ini yang perlu kita tiru, ya. Jadi bukan hartanya yang membuat kita hasad, tapi apa? Kita bercita-cita banyak sedekah tanpa berharap nikmat tersebut hilang dari saudara kita. Itu yang kita harapkan di sini. Lah, termasuk kebanggaan adalah bahwa Ahlul Quran itu mampu mengangkat nilai masyarakatnya berdasarkan sabda Rasulullah SAW, innallaha yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin, rawahu Muslim, ya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat, artinya memuliakan suatu kaum, suatu masyarakat dengan Quran, ya, dan meletakkan dengan Al-Quran kaum yang lain, artinya membuat hina, membuat rendah kaum yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebuah masyarakat akan menjadi masyarakat unggulan, ya, kalau di dalam masyarakat itu ada Ahlul Qurannya, ya. Karena apa? Karena Ahlul Quran yang akan mengangkat nilai kaum tersebut. Contoh itu tadi, Asingkiti, suatu desa Asingkiti yang mana itu mengangkat negara tersebut, ya, ini.
Jadi ahlul Quran itu mampu membuat apa? Suatu kaum naik, terkenal, istimewa, banyak kebaikannya. Termasuk di Madinah. Di Madinah juga ada tradisi yang namanya budaya malu. Malu ketika satu keluarga, di dalam keluarga itu tidak ada yang hafal Quran. Makanya di daerah-daerah sana itu memang ya mesti akan ada giatnya. Kegiatan di masjid-masjid itu adalah halakoh-halakoh, lingkaran-lingkaran untuk apa? Menghafal Quran. Dan nanti mungkin insya Allah di sini juga sama, di pojok sana, sebelah utara, sebelah selatan, tengah, belakang, itu ada terkumpul halakoh-halakoh penghafal Al-Quran. Masya Allah. Itu salah satu apa? Upaya supaya apa? Mendongkrak, memuliakan, mengangkat derajatnya masyarakat sekitar tersebut. Ya. Ketika Al-Quran diangkat tinggi, ahli-ahli Al-Quran dicetak, ya, generasi-generasi Al-Quran diwujudkan, maka tentunya akan mendapatkan kejayaan. Ya. Sedangkan yang direndahkan, masyarakat yang dihancurkan, yang dibinasakan adalah masyarakat atau kaum yang tidak mengagungkan Al-Quran, bahkan sengaja membuang nilai-nilai Al-Quran. Iyadzubillah, na'udzubillahi min dzalik. Nah ini. Jadi kalau kita mendidik generasi dengan Al-Quran, ya, berarti kita andil di dalam mewujudkan apa? Masyarakat yang istimewa, masyarakat yang luar biasa. Sebagai bukti, dalam kisah Umar bin Khattab, pernah suatu ketika Umar menugaskan Nafi untuk mengurus kota Madinah. Ya. Kemudian Umar bertanya, "Manista'malta ala ahlil wadi?" Kalau begitu siapa yang mengurus penduduk Al-Wadi? Kemudian faqal Ibnu Abza, dijawab oleh Nafi, Ibnu Abza. Qala waman Ibnu Abza? Siapa itu Ibnu Abza itu? Kemudian dijawab oleh Nafi, Maulan min mawalina. Dia adalah di antara bekas budak-budak kami. Coba bayangkan. Jadi pemimpin tapi dari bekas bekas budak. Faqala fastakhlafta alaihi maulan. Umar waktu itu terheran, kemudian berkata, kok bisa yang engkau angkat atau yang engkau tugaskan adalah bekas budak? Memangnya dia punya keistimewaan apa? Coba ceritakan, kata Umar. Qala innahu qari'un li kitabillah azza wajal wa innahu alimun bil faraidi. Wahai Pak Umar, walaupun atau meskipun dia bekas seorang budak, tapi dia itu faham Al-Quran, dia hafal Al-Quran, dia ahlul Al-Quran. Kemudian dia juga memahami ilmu faraid. Ilmu faraid itu ilmu tentang pembagian waris, ya, ilmu tentang pembagian waris. Ya. Jadi li'annahum ahlul Quran, karena mereka ahlul Quran. Jadi di zaman itu, zaman Umar, menjadi pemimpin-pemimpin umat saat itu, ya, di daerah-daerah, di pedesaan-pedesaan, semuanya adalah rata-rata ahlul Quran. Sehingga apa? Menyebabkan daerah tersebut menjadi makmur. Bagaimana ekspansi Umar bin Khattab saat itu? 10 tahun beliau sudah bisa menguasai, ya, Persia dan Romawi. Bayangkan. Karena memang di dalamnya banyak ahlul Quran. Ya, termasuk juga cicitnya Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Walaupun hanya 3 tahun, tapi makmurnya luar biasa. Ya, kemakmuran terjadi. Karena apa? Karena memang banyak pemimpin-pemimpinnya yang dari ahlul Quran. Bayangkan kalau di Indonesia seperti itu, Masya Allah. Kita berdoa. Maka sekarang bagaimana caranya? Ya dari bawah ini kita merintis. Kita itu membentuk generasi-generasi Quran nih. Insya Allah siap ya. Ya, bapak-bapak siap, bapak-bapak? Ya, anak-anaknya, cucu-cucunya, ibu-ibu juga sama anak-anak cucunya diantarkan ke masjid untuk dibimbing untuk menjadi para penghafal Quran, menjadi ahlul Quran. Ya. Jadi disinilah letak bagaimana bahwa ahlul Quran itu akan menjadi suatu kebanggaan bagi suatu masyarakat. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ya, yaitu muqaddamun alaihim, bahwa
Ahlul Quran itu adalah dikedepankan mengalahkan kaumnya. Artinya kaum tersebut punya sosok tokoh yang Ahlul Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ahlina minan nas." Qalu ya Rasulullah manhum. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya lillahi bagi Allah, ya, di antara manusia ada yang menjadi ahli Allah, menjadi wali Allah. Kemudian qalu, berkata mereka para sahabat, ya Rasulullah manhum, siapa mereka yang menjadi ahlinya Allah, menjadi keluarganya Allah, menjadi kekasih-kekasihnya Allah? Ya. Qala hum ahlul Quran ahlullah wa khassatuhu. Kemudian baginda Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah ahli Al-Quran, mereka lah ahli orang-orang yang dekat, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ya. Jadi hadis ini menunjukkan apa? Menunjukkan tingginya kedudukan dan kemuliaan orang-orang yang menjadi ahlul Quran. Kenapa? Karena mereka di hadis ini disebut menjadi ahlullah, menjadi bagian keluarganya Allah. Coba bayangkan, ada orang atau kita saja diakoni keluarga presiden, kira-kira ada kebanggaan nggak? Wah, sewenangnya. Itu urusan dunia. Tapi bagi ahlul Quran diangkat oleh Allah menjadi bagian keluarganya Allah. Sehingga apa? Mesti akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Jadi namanya keluarga, bagian keluarganya Allah. Nah, ini yang kita supaya iri dengan hal ini, ya. Supaya apa? Kita gibtoh, meniru, ya, supaya kita menjadi bagian ahlullah, ya. Keutamaan dan kemuliaan besar, ya, tentunya menjadikan setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berusaha untuk mengejar dan meraihnya, termasuk kita di dalamnya, ya. Jadi dengan dibacakan dalil ini, harapannya agar saya pribadi, jenengan semua masuk, ya, menjadi bagian ahlul Quran, ya. Entah itu mungkin kita menghafal juz 30 dulu, maaf muskilah, ya. Jangan sampai aku sudah tua, tidak, ya. Bahwakannya apa? Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi Allah itu memudahkan bagi orang yang memang bersungguh-sungguh, ya. Waladina jahadu finna, kata Allah, lanahdiyanahum subulana, ya. Dan orang-orang yang mempersungguh di dalam jalanku, maka akan aku tunjukkan jalannya. Yang pernah kita ceritakan, kalau jenengan nanti mungkin di Qadar haji atau umroh, coba jenengan naik, ya, ke lantai 2 di babu umroh. Di situ banyak orang-orang sepuh-sepuh usia 60, 70 menghafal Al-Quran, ya. Pernah salah satu ditanya, apa motivasi Anda menghafal Al-Quran? Jawabannya cuma simpel banget, ya. Beliau mengatakan, saya mati pingin dalam keadaan punya hafalan Al-Quran, ya. Karena memang dalilnya jelas, Al-Quran syafi'un musyafa' wa mahilun musaddaqah. Al-Quran adalah pensyafaat, penolong yang memang diberi hak oleh Allah untuk menolong. Wa mahilun musaddaqah, dan menjadi pelapor yang dibenarkan laporannya besok di sisi Allah. Man ja'alahu amahmahu qadahu ilal jannah. Siapa saja yang menjadikan Al-Quran di depannya, artinya dijadikan pegangan hidupnya, pedoman hidupnya, maka Al-Quran akan menuntun orang tersebut masuk ke dalam surga. Man ja'alahu khalfahu, dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, artinya Al-Quran diabaikan, ya. Punya Al-Quran tadi nggak pernah disentuh, jangankan dibaca, disentuh pun tidak, hanya sebagai hiasan rak saja, maka besok Al-Quran tersebut akan menyeret orangnya, dimasukkan ke dalam neraka. Iyadzubillah. Ada dua pilihan, kita pingin diselamatkan Al-Quran untuk dimasukkan ke dalam surga, apa kita pingin diseret oleh Al-Quran gara-gara kelalaian kita sehingga kita masuk ke dalam neraka. Pilihan ada di kita, ya. Taib. Jadi Al-Quran menjadi istilahnya itu yang kedua dikedepankan. Ahlul Quran itu dikedepankan di masyarakat.
Sebagai contoh, ada sahabat Amr bin Salamah. Waktu itu beliau usianya sekitar 6 tahun. Jadi Amr bin Salamah ini usianya berapa? 6, kurang lebih 6 sampai 7 tahun. Ya. Namun karena dia hafal Qur'annya banyak, hafalannya banyak, ketika kaumnya dia menyatakan Islam, Amr bin Salamah ini duluan Islamnya, ya. Kemudian kaumnya menyatakan Islam, lantas Nabi pesan, ya umul kaum aqra'uhum, yang ngimami kaum adalah ahli bacanya mereka. Artinya yang hafalannya banyak, tajwidnya bagus, makharijul hurufnya bagus, terus hafalannya banyak. Maka itu yang diutamakan. Beda kalau di Indonesia, banyak sekali masjid-masjid itu yang dimunculkan untuk jadi imam sholat, kalau itu menjadi takmir, ketua takmirnya, padahal nggak bisa baca Quran. Sehingga ketika didengarkan tuh, ya Allah, ya, banyak kesalahan-kesalahan yang dibaca. Padahal satu huruf, ya, ketika kesalahan dibaca berarti menyalahkan seluruh yang ikut sholat saat itu. Iyadzubillah. Itu terjadi di Indonesia. Alhamdulillah di Al-Hikmah ini ditunjuk, ya, memang orang yang mumpuni, yang hafal Al-Quran, sehingga ya bacaannya bagus. Ketika kita dengar makharijul hurufnya pas, tajwidnya benar, panjang pendeknya benar, sehingga apa? Menyebabkan nanti hati kita itu akan tersentuh, sehingga muncul ayat wa idza tuliyat ayatuhum zadathum imana. Gimana kita mau iman kita akan tambah ketika bacaan saja nggak jelas. Ini yang perlu diperhatikan, ya. Banyak masjid-masjid seperti itu. Atau mungkin karena dia yang mandegani di masjid itu sudah sepuh sekali, udah istilahnya bacanya udah nggak jelas, tapi tetap aja dia ke depan untuk memimpin sholat. Nah ini, maka kata Nabi, rumus dari Nabi adalah ya umul kaum aqra'uhum, yang menjadi imam kalian adalah yang paling banyak hafalannya dan bagus bacaannya. Ini menjadi apa? Menjadi perhatian kita. Taib. Akhirnya waktu itu kaumnya itu mencari siapa ya? Ternyata ketemulah yang namanya Amr bin Salamah tadi. Umurnya 6 tahun tapi sudah menjadi imam sholat. Boleh? Ya boleh. Ketika memang di kaum itu tidak ada yang bisa baca Al-Quran. Ketika di kaum itu tidak ada lagi yang hafalnya melebihi si anak tersebut. Nah ini boleh. Bahkan pernah sahabiah, ya, jadi sahabiah itu berarti sahabat-sahabat perempuan saat itu. Ini di zaman Rasulullah nih, ya. Protes kepada kaumnya itu pada saat sujud nun sewu. Jadi namanya anak kecil pakai gamis kelihatan anunya gitu loh. Sehingga sampai ngomong alangkah baiknya kalian itu patungan dong, ya, untuk membelikan baju kepada Amr bin Salamah. Akhirnya patungan bisa membelikan baju kepada Amr bin Salamah yang satu usianya masih 6 tahun, sampai terjadi seperti itu. Sehingga bahasanya Amr bin Salamah saat itu, kebahagiaan terbesar bagiku katanya setelahnya masuk Islam ada dibelikan pakaian oleh kaumku. Sampai seperti itu. Maka kaum akan bangga kalau apa? Kalau punya tokoh seperti itu. Kalau Rasulullah SAW dilihat itunya, ya umul kaum aqra'uhum li kitabillah. Ya, yang ngimami kalian adalah yang paling banyak hafalannya dan bagus bacaannya. Jadi menjadi tokoh, apalagi kalau di situ istilahnya istimewa dalam bacaannya, pasti akan merasa atau akan mungkin bangga, masya Allah. Jadi generusnya Al-Hikmah, masya Allah bacaannya hafalannya pasti akan seperti itu, menjadi kebanggaan. Nah, ini ada rasa bangga. Berarti apa? Ini menunjukkan kebanggaan tersendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, apa keutamaan ahlul Quran kepada masyarakat, ya, di sekitarnya, yaitu hafidhuhum, penjaga mereka, yaitu yang menjaga dari semua masalah, ya, terutama menjaga iman masyarakatnya. Jadi manfaatnya ahlul Quran untuk masyarakat adalah dia akan menjadi penjaga iman masyarakatnya. Kenapa? Kok dikatakan menjaga imannya masyarakat sekitarnya? Karena Al-Quran dibaca itu akan mampu menambah iman dalam hati, ya.
Siapapun yang mendengarnya, siapapun yang menyimaknya, mesti ia akan bertambah imannya. Mana dalilnya? Kita lihat Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2. Allah berfirman, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang iman, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang manakala disebut nama Allah gemetar hati mereka, ya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, artinya dibacakan Al-Quran, zadathum imana, maka akan bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya kepada Allah mereka bertawakal, berserah diri. Nah, ini menandakan bahwa ketika ada ahlul Quran itu tampil menjadi imam sholat atau menjadi penasehat di masyarakat itu, ketika membacakan Al-Quran otomatis akan menambah ya imannya masyarakat di situ, ya. Nah, ini menyatakan bahwa ahlul Quran itu menjadi hafidhum, orang yang menjaga imannya masyarakat, ya. Termasuk ketika kita aja di masjid itu biasanya kalau Ramadan ada yang pakai mushaf dibuka, ya, imam itu, ya. Dengan jenengan di masjid yang tanpa membuka mushaf, itu beda rasanya, ya. Ketika kita mendengarkan, apalagi bacaannya bagus, ya, Masya Allah, itu kita bisa nangis. Ketika kita faham dengan apa yang dibaca, akan bertetesan air mata kita, ya. Tapi kalau yang udah baca mushaf, salah lagi, kadang gemes gitu, ya, gitu ya. Pernah nggak merasakan seperti itu? Ya, itulah imbas daripada ahlul Quran itu luar biasa, ya. Akan mengangkat atau akan meninggikan imannya atau mengangkat imannya masyarakat sekitar, ya. Dalil yang kedua, kalau Rasulullah SAW, ya, kita break dulu. Taib, kita lanjutkan. Coba diperhatikan, ini dalil bagus banget, ya, supaya kita perhatian dalil kedua ini. Kalau Rasulullah SAW, bersabda, innalladzi laisa fi jawfihi syai' minal Qur'an kal baitil, ya, kharibi atau kharib. Kata Nabi, sesungguhnya orang yang di dalam perutnya atau di dalam dirinya tidak ada sedikit pun Al-Qur'an, hafalan Al-Qur'an, maka ia seperti rumah yang roboh, ya. Al-kharib, ulama mengatakan al-kharib ini berarti runtuh, roboh, hancur, ya. Perumpamaan ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, digunakan untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa hati yang di dalamnya terdapat Al-Quran, ya, ibarat sebuah bangunan atau rumah yang dihias dan diisi oleh perabotan-perabotan rumah, ya. Dihias dan diisi oleh perabotan-perabotan rumah di dalamnya. Sedangkan rumah tersebut dibiarkan kosong tanpa ada penghuni, tanpa ada perabotan maupun hiasan-hiasan, maka dengan sendirinya rumah tersebut akan hancur. Banyak, coba dilihat perumahan-perumahan, ketika perumahan itu satu rumah, ya, nggak diisi, tahu-tahu sudah lapuk, tahu-tahu udah jendelanya udah copot, ya kan, tembok-temboknya sudah protul, ya. Kondisi seperti itu. Lah sama ketika di satu masyarakat itu tidak ada ahlul Quran, apalagi kalau kita ya datang ke satu tempat yang di situ tidak ada masjid, bahkan di situ kesyirikan merajalela, itu kadang kita mau masuk aja gak enak, gak nyaman, ya. Nah, ini maka di sini jelas bahwasanya ahlul Quran itu akan membuat masyarakat tersebut menjadi apa? Sesuatu yang istimewa, ya, sesuatu istimewa. Karena apa? Karena di dalamnya selalu dibaca Al-Quran. Sama seperti kita di rumah kita saja, ketika Al-Quran tidak dibacakan, ada 4 akibat, ya kan? Yang sudah kita bacakan kemarin, ada 4
akibat. Yang pertama, jauh dari rahmatnya Allah. Berarti rumah tersebut jauh dari kebarokahan. Yang kedua, malaikat akan nyingkrih. Apa nyingkrih itu? Akan pergi meninggalkan rumah tersebut. Ya. Kemudian menyebabkan sempit rumah tersebut. Walaupun mungkin rumahnya keadaannya magrong-magrong, besar sekali, tapi karena tidak ada bacaan Al-Quran di dalamnya, terasa menjadi sempit. Artinya apa? Banyak permasalahan-permasalahan yang datang di rumah tersebut dan tidak kunjung selesai. Ya. Dan yang keempat, akan menghadirkan setan. Itu akibat daripada keluarga, satu rumah yang tidak ada ahlul Qur'annya, tidak ada yang membaca Al-Quran. Pun sama di skup yang luas lagi, ya. Ketika di situ, ya, tidak ada ahlul Quran, ya ibaratnya itu sebuah bangunan yang rusak, yang lapuk, yang roboh. Iyadzubillah. Maka betul-betul mari kita berusaha, ya, mendidik diri kita, keluarga kita, putra-putri kita untuk menjadi bagian ahlul Quran. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, sahabat Ibnu Mas'ud, beliau berkata, sesungguhnya rumah yang paling kosong dari barokah adalah rumah yang di dalamnya tidak dibacakan sedikit pun Al-Quran. Berarti berimbas, ya, suatu kampung, suatu masyarakat, ya, yang paling kosong dari barokah adalah masyarakat atau kaum yang di dalamnya tidak dibacakan sedikit pun Al-Quran. Tapi ketika ada sosok ahlul Quran, maka kaum tersebut, rumah tersebut menjadi penuh dengan kebarokahan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, yang keempat adalah marji'uhum, ya. Penghafal Al-Quran atau ahlul Quran adalah tempat rujukannya kaum, ya, tempat rujukannya masyarakat. Qala Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ketika kalian selisih pendapat, ya, berselisih tentang sesuatu terhadap suatu masalah, maka kembalikan, faruddu ilallahi wa rasul, kembalikan kepada Allah, artinya kembalikan kepada Al-Quran, wa rasul, dan kembalikan kepada as-sunnah. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagi kalian, kata Allah, dan lebih baik akibatnya. Jadi di sini dijelaskan, jika kalian berselisih terhadap hukum agama, ya, berselisih dengan permasalahan-permasalahan agama, maka kembalikan hukum asalnya kepada apa? Quran dan as-sunnah, ya. Artinya dikembalikan kepada ahlinya. Lah sekarang siapa, ya, di dalam masyarakat tersebut yang lebih paham dengan isinya Quran hadis? Ya otomatis tiada lain adalah ahlul Quran, ya. Imam Syafi'i, beliau hafal Al-Quran di usia 10 tahun, ya. Kemudian setelah itu setelah menghafal Al-Quran, menghafalkan ribuan hadis, sehingga sosok, ya, beliau Imam Syafi'i menjadi rujukan masyarakat saat itu. Coba bayangkan, padahal usia masih belia, ya. Nah, ini salah satu upaya bahwasanya menandakan bahwa ahlul Quran itu menjadi tempat rujukannya suatu kaum. Terakhir, qala Abdullah bin Umar radhiyallahu an, man qara'al Qur'an fa ka'annama istudrijatin nubuwwah baina jambaihi ila annahu la yuha ilaih. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka sungguh dirinya telah menaiki derajat kenabian. Levelnya sudah menaiki level kenabian, hanya saja tidak diberikan wahyu kepadanya. Ini. Kenapa? Karena hadis ini dapat dipahami bahwa seorang yang telah mempelajari bacaan maupun makna Al-Quran serta mengamalkan isi kandungan Al-Quran, secara tidak langsung ia menyambung estafet dakwahnya Rasulullah, ya. Karena ini telah menerapkan apa? Ahlul Quran itu telah menerapkan nilai-nilai Quran. Jadi jangan sampai ahlul Quran tapi ahlul Quran yang hanya sebatas tenggorokan, ya. Dia tidak sampai menghayati, mentadaburi Al-Quran, itu nggak boleh. Sebagaimana yang kisahnya pembunuh
ya, sahabat Ali bin Abi Thalib itu penghafal Quran, ya. Dia menghafal Al-Quran tapi hanya sebatas tenggorokan saja, ya. Abdurrahman bin Mulzam namanya, kan, dia seorang penghafal Quran, tapi dia tega untuk menebas sahabat Ali ketika akan sholat subuh. Iyadzubillah. Maka bagaimana kita berupaya supaya kita mencetak generasi-generasi emas, generasi-generasi Al-Quran, sehingga nanti bisa menjaga, paling tidak menjaga dirinya, menjaga keluarganya, bahkan menjaga masyarakat sekitarnya, ya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita telah merampungkan, ya, menyelesaikan materi, ya, kitab yaitu Fadaili Ahlul Quran, ya, ini, ya. Udah berapa lama? Hampir setahun, ya, kurang lebih setahun, ya. Alhamdulillah. Semoga materi ini menjadi motivasi buat kita semua, saya pribadi, jenengan semua, untuk bersegera, ya, menjadikan diri kita, menjadikan keluarga kita, masyarakat sekitar kita menjadi ahlul Quran. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.